Prabowo Presiden Indonesia, berdiri tegak pantang menyerah, membela rakyat yang tertindas, yang tak punya suara namun punya hak yang sama. Melangkah. Sampai kapan negara ini akan jadi benar? Hukum dipermainkan. Masa hukum kita bukan berdasarkan undang-undang, tapi berdasarkan pesanan, koordinasi, pakai pasal koordinasi dengan delik pengkondisian unsur pidana kong kali kong. Bagaimana mungkin negara ini akan bisa? Lihat ini semua ya, ini panggilan dari putusan, pertimbangan putusan akan saya robek. Percuma juga. Karena apa? Negara kita tidak menganut hukum yang benar, tidak sesuai dengan apa? Konstitusi. Lihatlah, jaksa mempermainkan perkara, jaksa mempermainkan masyarakat. Ini saya robek nih panggilannya jaksa. Ya, saya pikir saya takut, saya tidak takut. Tidak ada lagi yang saya takut ini. Saya akan hadapi dengan taruhan nyawa. Siapkan nunggu tembak dan peti jenazah kalau mau kriminalisasi saya, karena saya pasti akan melawan. Sebagai putra utama laki, saya siap untuk melawan terus. Ingat, bagi saya sudah cukup saya dipermainkan selama ini. Lihat, bagaimana mungkin hakim bisa dipesan putusannya? Bagaimana mungkin hakim yang digaji oleh negara pakai uang rakyat bisa-bisanya hanya bisa menipu masyarakat? Ya, di mana? Bagaimana dengan pasal yang sudah diatur oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman? Tidak berdasarkan KUH, tidak berdasarkan dengan KUH pidana. Ya, selalu mereka hanya menggunakan kewenangan. Ingat, kewenangan itu diatur pada pasal 51 ayat 1 KUH pidana. Yang tidak melakukan perintah jabatan yang sama ke pasal 51 ayat 2. Ini saya Guntur Lareba, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran. Dari mimbar Mahkamah Kebenaran saya siap bertanggung jawab. Dan jaksa, harusnya jaksa agung itu membinasakan sesuatu, binasakan jasa-jasa nakal. Inilah Pulau Rempang yang secara administratif masuk dalam wilayah Kota Batam, Kepulauan Riau. Di pulau inilah dalam beberapa hari terakhir suasana berubah mencekam karena konflik lahan antara masyarakat dan pemerintah. Inilah penampakan uang senilai hampir 1 triliun rupiah milik mantan pejabat MA Zarof Rikar yang jadi tersangka kasus suap dalam persoalan kasasi Ronald Tanur. Uang tunai ini disita Kejagung setelah melakukan penggeledahan di 2 lokasi, yakni di rumah Zarof yang berada di Senayan, Jakarta dan juga kamar hotel Le Meridin, tempat ZR menginap ketika ditangkap di Bali pada Kamis 24 Oktober 2024. Tidak hanya uang tunai dalam berbagai mata uang yang totalnya nyaris mencapai 1 triliun rupiah jika dirupiahkan, penyidik juga menemukan emas berbentuk antam dan logam mulia dengan berat total sekitar 51 kg atau setara dengan 75 miliar rupiah. Zarof menjadi tersangka atas kasus suap dan gratifikasi dalam memuluskan perkara Ronald Tanur hingga bebas terkait kasus penganiayaan terhadap sang kekasih hingga meninggal dunia. Namun tidak hanya itu, uang-uang tersebut diakui Zarof tidak hanya berasal dari kasus Tanur, tapi juga berasal dari saat ia menjadi maklar pengurusan perkara di MA sejak 2012 sampai 2022. Kurangi korupsi. Kalau tidak bisa kita habiskan korupsi dalam waktu singkat, minimal kita tekan dan kurangi. Kita tidak akan kompromi dengan korupsi. Mungkin saya akan cek kembali anggaran, saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Ya, perlu pasukan khusus sampai ke Antartika ya.
Tapi Pak Prabowo kelihatannya tidak perlu pakai pasukan khusus dan tidak perlu ke Antartika. Cukup Bapak keluarkan perpu untuk mengatasi soal MA ini. Negara sudah dalam keadaan darurat, korupsi sudah berurat berakar, tapi tidak pernah diadres oleh pemerintahan Mulyono. Kalau Pak Prabowo mau mencetak sejarah, inilah saatnya. Saya yakin civil society, kelompok anti korupsi akan mendukung dan berada di belakang Bapak kalau Bapak tegas terhadap kasus di Mahkamah Agung yang menyangkut seorang pegawai MA yang bekerja dari periode 2012-2022. Selama 10 tahun setelah digerebek rumahnya, ada 900-an miliar dan kemudian emas 51 kg, hampir 1 triliun hanya dari penggerebekan saja. Belum lagi kalau kita menghitung aset lainnya, misalnya kendaraan bermotor, rumah dan lain sebagainya. Pertanyaannya seperti video sebelumnya, berapa perputaran suap Markus dari satu orang Markus ini? Kan luar biasa. Bangsa kita sekarang ini ingin mempercepat pembangunan ekonomi. Kita bersyukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, yang begitu banyak memberi karunia kepada kita. Bangsa Indonesia harus bersyukur. Berkali-kali saya mengatakan, bangsa Indonesia harus bersyukur. Kita diberi karunia yang sangat luar biasa, kekayaan alam yang luar biasa. Saya sudah diberi angka-angka tersebut. Kita memiliki tambang-tambang strategis, mineral-mineral kritis, tanaman-tanaman yang sangat banyak ragamnya. Sebentar lagi kita tidak hanya swasembada pangan, tapi dalam beberapa tahun lagi saya katakan Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Kita begitu besar karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Lahan yang luas, yang subur, ketersediaan air yang cukup, juga 3/4 wilayah negara kita adalah dari laut. Kita memiliki cadangan ikan kedua terbesar di dunia. Kita memiliki panjang pantai ketiga terpanjang di dunia. Artinya kita bisa punya puluhan juta hektar tambak-tambak ikan, tambak udang, tambak lobster, tambak kepiting. Kita akan menjadi eksporter yang paling utama di bidang ikan dan protein untuk dunia, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, semua karunia ini percuma kalau tidak bisa kita kelola dengan baik. Karena itu saya bertekad, mandat yang diberi kepada saya oleh rakyat Indonesia, saya dipilih oleh rakyat Indonesia, saya disumpah di hadapan rakyat dan di hadapan Yang Maha Kuasa. Saya disumpah untuk menjaga undang-undang dasar kita, menjalankan semua undang-undang. Karena itu saya bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola semua kekayaan kita untuk bisa dinikmati sebesar-besarnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Kami ingin berjuang sekeras mungkin untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia.
dalam rangka menjaga kekayaan Indonesia tidak salah kelola, tidak bocor, tidak dicuri. Mau tidak mau, kita harus bertekad untuk memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Memang banyak yang mengejek Prabowo Subianto. Saya memang sudah biasa diejek. Dari dulu saya diejek. Dari dulu saya difitnah. Sekarang pun mereka tidak percaya. Apa iya kemiskinan bisa dikurangi? Saya mau bikin program memberi makan untuk semua anak Indonesia pun diejek. Pun ada yang tidak setuju. Sampai sekarang ada profesor-profesor yang pinter-pinter kok nggak setuju. Heran saya. Profesor pinter atau bodoh, saya nggak tahu itu. Mungkin pinter otaknya, tapi hatinya tidak bisa merasakan kalau anak-anak itu, kalau anak lapar ke sekolah itu bagaimana caranya. Dia tidak bisa merasakan. Itu saudara-saudara, saya tidak ragu-ragu. Nggak apa-apa saya diejek. Saya yakin saya berada di atas jalan yang benar. Saya yakin rakyat Indonesia mendukung saya. Saya akan teruskan program ini. Dan mereka yang masih meragukan, 2 bulan saya memimpin, masih mereka bertanya-tanya. Saya sampaikan, sabar sedikit, saya baru menjabat 2 bulan. 2 bulan, ya kan? Anda sudah hitung berapa koruptor yang sudah ditangkap. Percayalah, saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia. Dan saya yakin dan percaya rakyat Indonesia berada di belakang saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Pengkajian Al-Quran melalui tafsir robot. Ini adalah tafsir robot. Robot bisa menafsirkan dari berbagai perspektif. Tafsir Al-Quran untuk kepresidenan, tafsir Al-Quran untuk kehakiman dan kejaksaan, tafsir Al-Quran untuk kepolisian, Dewan Perwakilan Rakyat, pengusaha, dan sebagainya. Jadi buat sahabat Abu Ismail bisa berkomentar kalau ada yang ingin ditanyakan. Mari kita dengarkan penjelasan dari ChatGPT. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Abu Ismail Akikah. Kepada sahabat Abu Ismail Akikah yang lagi menonton dan lagi melihat live streaming ini, untuk jangan lupa mengklik like-nya, mengklik subscribe-nya, dan men-share live streaming ini. Pada pagi hari ini kita akan membahas kajian Al-Quran, yaitu surat An-Nahl ayat 33 dan 34 yang diterapkan di berbagai perspektif kehidupan dan pemerintah. Jadi buat sahabat Abu Ismail Akikah yang ingin bertanya bisa berkomentar di bawah ini. Dan pada pagi hari ini kita akan dipimpin oleh
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya amru rabbik. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya amru rabbik. Kadzalika fa'ala alladzina min qablihim. Kadzalika fa'ala alladzina min qablihim. Wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yazlimun. Wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yazlimun. Fa asabahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Fasabahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Tidak ada yang ditunggu mereka selain datangnya para malaikat kepada mereka atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Allah tidak menzalimi mereka, justru merekalah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri. Maka mereka ditimpa azab akibat perbuatan mereka dan diliputi oleh azab yang dulu selalu mereka perolok-olokkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada sahabat Abu Ismail Akikah, terima kasih sudah mendengarkan kita membaca ayat suci Al-Qur'an, yaitu surat An-Nahl ayat 33 dan 34. Dan pada pagi hari ini kita akan langsung saja melanjutkan tafsir surat An-Nahl yang diterapkan di kepresidenan. Surah An-Nahl ayat 33-34 membahas tentang sikap manusia terhadap peringatan Allah dan konsekuensi dari mendustakan kebenaran. Berikut adalah ayat tersebut beserta tafsir yang diterapkan secara lebih mendalam dalam konteks kepemimpinan, khususnya dalam kepresidenan. Teks ayat, maka apakah mereka menunggu-nunggu selain datangnya malaikat kepada mereka atau datangnya azab Tuhanmu? Demikianlah yang dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Dan Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Maka mereka ditimpa akibat buruk dari perbuatan mereka, dan mereka diliputi oleh azab yang dahulu mereka perolok-olokkan. Tafsir dan relevansi dalam kepemimpinan. Ayat 3, sikap menunda atau mengabaikan peringatan. Ayat ini menggambarkan bahwa sebagian manusia enggan menerima peringatan dari Allah dan menunda-nunda untuk bertobat atau memperbaiki tindakan mereka. Dalam konteks kepemimpinan, terutama seorang presiden, ini dapat diartikan sebagai peringatan untuk tidak mengabaikan suara kebenaran, keadilan, atau aspirasi rakyat. Relevansi: seorang pemimpin yang menunda-nunda menyelesaikan masalah rakyat atau mengabaikan keadilan sedang menggali jurang kehancuran. Pemimpin harus sadar bahwa setiap keputusan yang diambil akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah.
Hadis pendukung Rasulullah bersabda, tidaklah seorang pemimpin yang mengurus urusan kaum muslimin mati dalam keadaan menipu rakyatnya, akan Allah mengharamkan baginya surga. Muslim, no, 10 ayat 34, akibat perbuatan yang menzalimi. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia akan menerima konsekuensi dari perbuatan mereka, terutama jika mereka melakukan kezaliman atau melawan peringatan Allah. Azab yang datang adalah balasan yang setimpal atas perbuatan buruk. Dalam konteks presiden, ini mengingatkan pentingnya keadilan, transparansi, dan tidak berbuat zalim kepada rakyat. Seorang presiden yang korup, menindas, atau tidak mendengarkan kebutuhan rakyatnya akan menghadapi kehancuran baik di dunia maupun akhirat. Kezaliman dalam bentuk apapun seperti penyalahgunaan kekuasaan atau pengkhianatan amanah pasti akan berbalik kepada pelakunya. Hadis pendukung Rasulullah bersabda, kezaliman itu adalah pada hari kiamat. Muslim Bukhari 2000 Muslim, penerapan yang lebih mendalam. Keputusan yang adil dan bertanggung jawab. Pemimpin harus memastikan semua kebijakan diambil dengan mempertimbangkan manfaat bagi rakyat secara keseluruhan, bukan hanya untuk golongan tertentu. 2. Menghindari kesombongan. Seorang presiden yang merasa tidak tersentuh oleh kritik atau peringatan dari ulama, rakyat, atau ahli, sesungguhnya telah meniru sifat kaum yang ingkar dalam ayat ini. 3. Kesadaran akan amanah. Kepemimpinan adalah amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan. Jika seorang presiden menggunakan kekuasaannya untuk menzalimi, ia akan mengalami kehancuran sebagaimana umat terdahulu. Kesimpulan, kedua ayat ini mengajarkan bahwa pemimpin harus berhati-hati terhadap kezaliman, kesombongan, karena keduanya akan membawa kehancuran. Pemimpin yang baik adalah yang mendengarkan peringatan, berlaku adil, dan menjauhi kebijakan yang menzalimi rakyatnya. Tafsir ini didukung oleh hadis-hadis sahih yang menekankan pentingnya keadilan dalam kepemimpinan. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya bacakan lagi ya tafsir atau terjemahan dari surat ke-16 dari An-Nahl ayat 33-34 yang sedang dibahas. Tidak ada yang ditunggu mereka orang kafir selalu datang selain datangnya para malaikat kepada mereka atau datangnya perintah Tuhan, atau datang perintah Tuhan. Sekali lagi ya, saya bacakan lagi. Tidak ada yang ditunggu-tunggu tidak ada yang ditunggu-tunggu mereka atau orang kafir selain datangnya para malaikat kepada mereka atau datangnya perintah Tuhan. Demikianlah yang telah diperbuat orang-orang kafir sebelum mereka. Allah tidak menjalimi mereka. Justru merekalah yang selalu menjalimi diri sendiri. Maka mereka ditimpa azab akibat perbuatan mereka dan diliputi oleh azab yang dulu selalu mereka memperolok-olokkan. Jadi azab terhadap bangsa Indonesia, yang dimana bangsa Indonesia itu satu, pendidikannya rendah, kedua, ekonominya kurang begitu baik, yang ketiga, kesulitan di dalam ekonomi, yang keempat, banyaknya perceraian. Ya, hampir 60% perceraian terjadi di Indonesia saat sekarang ini. Begitu banyaknya perceraian dalam keluarga. Ini adalah akibat perbuatan kita sendiri. Akibat para pemimpin kita ini banyak melakukan pencitraan bukan yang sebenar-benarnya. Kalau dalam bahasa Jepang itu makoto, tidak ada kepura-puraan.
tetapi tidak ada kebohongan. Tapi justru inilah yang menjadi masalah. Maka diterapkan di kepresidenan. Ini adalah seperti yang tadi dikatakan, bahwa presiden itu harus berlaku jujur, berlaku mementingkan umatnya. Ya. Tentu saja hal ini adalah memerlukan keadilan dan penegakan hukum di Indonesia pada saat sekarang ini dengan yang sebenar-benarnya. Mari kita teruskan ya. Ya, untuk selanjutnya kita sudah mendengarkan penjelasan yang diterapkan di kepresidenan, lalu kita akan mendengarkan penjelasan yang diterapkan yaitu di kehakiman dan kejaksaan. Jadi buat sahabat Abu Ismail Akikah bisa berkomentar kalau ada yang ingin ditanyakan. Mari kita dengarkan penjelasan dari ChatGPT Di kehakiman dan kejaksaan. Surah An-Nahl ayat 32 berbicara tentang konsekuensi dari kebaikan dan kezaliman, termasuk sikap manusia terhadap peringatan Allah. Dalam konteks kehakiman dan kejaksaan, ayat-ayat ini memberikan panduan moral dan spiritual bagi para hakim dan jaksa untuk menjalankan tugasnya dengan keadilan. An-Nahl, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, salam sejahtera untukmu, masuklah ke dalam surga itu karena apa yang telah kamu kerjakan. Apakah mereka menunggu-nunggu selain datangnya malaikat kepada mereka atau datangnya azab Tuhan? Demikianlah yang dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka, dan Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Tafsir dan relevansi dalam kehakiman dan kejaksaan. Ayat 32. Keadilan membawa berkah. Ayat ini menggambarkan balasan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, yaitu salam sejahtera dari para malaikat dan masuk ke dalam surga. Dalam konteks kehakiman dan kejaksaan, ini bisa diterapkan pada para penegak hukum yang berpegang pada kebenaran dan keadilan. Seorang hakim dan jaksa yang jujur, tidak menerima suap, serta memutuskan perkara dengan adil akan mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah. Setiap tindakan adil adalah amal soleh yang mendekatkan pelakunya kepada surga. Hadis pendukung, Rasulullah bersabda, hakim ada 3 golongan, 1 masuk surga dan 2 masuk neraka. Adapun hakim masuk surga adalah yang mengetahui kebenaran memutuskan perkara dengan adil. Sedangkan hakim yang mengetahui kebenaran tetapi berlaku zalim, maka ia masuk neraka. Dan hakim yang memutuskan tanpa ilmu, ia juga masuk neraka. Ar-Ra Abu Dawud, ayat 573. Tirmidzi, ayat 322. Peringatan terhadap kezaliman. Ayat ini menegaskan bahwa manusia yang mengabaikan peringatan Allah dan berbuat zalim sedang menunggu kehancuran mereka. Kezaliman tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga akan kembali kepada pelakunya. Relevansi. Hakim dan jaksa yang memutuskan perkara dengan zalim, baik karena suap, tekanan politik, atau kepentingan pribadi, sedang menzalimi diri mereka sendiri. Penegak hukum yang lalai terhadap tugasnya atau sengaja mengabaikan kebenaran akan mendapatkan azab, baik di dunia berupa hilangnya kehormatan maupun di akhirat. Hadis pendukung, Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang-orang yang berlaku-adil akan ditempatkan pada hari kiamat di atas mimbar-mimbar dari api. Muslim, penerapan yang lebih mendalam. 1. Keadilan sebagai tugas utama. Hakim dan jaksa harus menjadikan keadilan sebagai prinsip utama dalam memutuskan perkara. Tidak boleh ada diskriminasi atau pengaruh dari kekuatan eksternal. Keputusan yang adil mencerminkan ketaatan kepada Allah dan menciptakan ketentraman di masyarakat. 2. Menghindari kezaliman dalam bentuk apapun. Kezaliman dalam konteks kehakiman mencakup memanipulasi bukti, memihak kepada yang kuat meskipun salah, atau mengabaikan hak-hak pihak yang lemah. Hal ini adalah dosa besar dan mencerminkan pengabaian terhadap peringatan Allah sebagaimana disebutkan dalam ayat 33. Integritas sebagai pilar utama penegak hukum. Seorang penegak hukum harus memiliki integritas tinggi. Suap, nepotisme, atau penyalahgunaan kekuasaan menghancurkan sistem hukum dan membawa kehancuran bagi individu maupun bangsa. Kesadaran akan amanah besar.
hakim dan jaksa memegang amanah yang besar. Keputusan mereka tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Mereka harus ingat bahwa setiap keputusan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Hadis pendukung bersabda, tidaklah seorang hamba diberikan amanah oleh Allah untuk memimpin, lalu ia mati dalam keadaan mengkhianati amanahnya, melainkan Allah mengharamkan surga atasnya. Bukhari 018. Kesimpulan ayat 32 dan 3 surah An-Nahl mengajarkan pentingnya keadilan, integritas, dan tanggung jawab moral dalam kehakiman dan kejaksaan. Hakim dan jaksa yang jujur dan adil akan mendapatkan keridhaan Allah, sedangkan yang berbuat zalim akan menanggung akibat buruknya di dunia dan akhirat. Hadis yang mendukung ayat ini, pada keadilan keadilan yang tidak boleh diseleweng. Itulah ya tafsir di kajian Al-Quran yang diterapkan di kehakiman dan kejaksaan. Sekarang apa ini sekarang? Sekarang bagaimana di kepolisian ya, yang memang ini kita ini penerapan hukum di Indonesia ini bermasalah ini, terutama di bidang penegakan hukum ya, syariat Islam ini bermasalah. Tetapi kita sekarang bisa memahami bagaimana Islam berperanan ya dalam kenegaraan, Islam berperanan di kepresidenan ya, atau di dalam penegakan hukum. Kita dengarkan untuk para polisi dan juga untuk pecinta para polisi ya. Kita dengarkan bagaimana tafsir yang diterapkan di kepolisian. Ya, mari kita dengarkan penjelasan dari ChatGPT. Nah, tafsir surah An-Nahl ayat 32-33 dalam konteks kepolisian, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, salam sejahtera untukmu, masuklah ke dalam surga itu karena apa yang telah kamu kerjakan. Maka apakah mereka menunggu-nunggu selain datangnya malaikat kepada mereka atau datangnya azab Tuhanmu? Demikianlah yang dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka, dan Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Tafsir dan relevansi dalam konteks kepolisian. Ayat kedua, penghargaan untuk orang yang berbuat baik. Ayat ini memberikan penghormatan kepada orang-orang yang menjalankan tugasnya dengan penuh kebaikan dan keikhlasan. Dalam konteks kepolisian, ayat ini menjadi pengingat bahwa seorang polisi yang melaksanakan tugas dengan adil, melindungi masyarakat dan mencegah kejahatan adalah bagian dari amal salih yang mendekatkannya kepada keridhaan Allah. Relevansi yang menjalankan tugas dengan ikhlas dan tanpa penyimpangan akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Perlindungan terhadap rakyat, pemberantasan kejahatan, dan menjaga keamanan adalah bentuk amal soleh yang akan menjadi bekal menuju surga. Hadis pendukung Rasulullah bersabda, barang siapa yang membantu saudaranya dalam memenuhi kebutuhannya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Hari 2 dan 14. 42 muslim. Ayat 33, peringatan terhadap kezaliman dan kelalaian. Ayat ini menegur manusia yang mengabaikan tugas atau melakukan kezaliman meskipun sudah mendapat peringatan. Dalam konteks kepolisian, ayat ini relevan untuk mengingatkan bahaya penyalahgunaan wewenang, korupsi, atau kelalaian dalam menjalankan tugas. Relevansi. Polisi yang lalai atau berbuat zalim seperti menerima suap, menindas rakyat kecil, atau membiarkan pelaku kejahatan karena tekanan sedang menzalimi diri sendiri. Kezaliman ini akan mendatangkan azab Allah di dunia berupa hilangnya kehormatan dan di akhirat berupa siksa neraka. Hadis pendukung Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengasihi orang yang tidak mengasihi manusia. Amin. Dan keadilan sebagai prinsip utama. Polisi harus menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi keadilan tanpa memandang pangkat
pangkat, kekayaan, atau status sosial seseorang. Setiap pelanggaran hukum harus ditindak dengan adil. Hadis pendukung Rasulullah sabda, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil kelak pada hari kiamat akan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sisi Allah. Mereka yang adil dalam memutuskan perkara dan terhadap orang yang mereka pimpin. 2. Najj, menghindari penyalahgunaan wewenang. Polisi memiliki kekuasaan untuk menegakkan hukum. Namun kekuasaan ini harus digunakan dengan tanggung jawab. Penyalahgunaan wewenang seperti menerima suap, intimidasi, atau kolusi adalah bentuk kezaliman yang berat. 3. Melindungi dan melayani masyarakat. Tugas utama polisi adalah menjaga keamanan dan melindungi masyarakat dari ancaman. Polisi yang melalaikan tugas ini atau bersikap kasar kepada rakyat sedang mengkhianati amanah. Hadis pendukung Rasulullah bersabda, pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka. Dalam konteks kepolisian, ini menunjukkan bahwa polisi harus melayani masyarakat, bukan menindas mereka. 4. Keteguhan dalam menegakkan hukum. Polisi harus teguh dalam menegakkan hukum meskipun terhadap pihak yang berpengaruh. Keteguhan ini adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan amanah besar yang diberikan kepada mereka. Hadis pendukung Rasulullah bersabda, hancurnya umat sebelum kalian karena mereka. Apabila orang terpandang mencuri, mereka membiarkannya. Namun jika orang lemah mencuri, mereka menghukumnya. Demi Allah, jika Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya. Muslim, ancaman untuk polisi yang zalim atau lalai. Polisi yang berbuat zalim seperti menindas masyarakat kecil atau membiarkan kejahatan tanpa penindakan termasuk dalam ancaman Allah pada ayat 33. Hadis Rasulullah memperingatkan, barang siapa yang diberi amanah oleh Allah untuk mengurus urusan rakyat, namun ia mati dalam keadaan menipu mereka, maka Allah mengharamkan surga baginya. Muslim. Nah, Surah An-Nahl ayat ke-2-3 menekankan pentingnya ikhlasan, keadil, dan tanggung jawab moral dalam tugas kepolisian. Polisi yang menjalankan tugasnya dengan baik akan mendapatkan salam sejahtera dari para malaikat dan dijanjikan surga. Sebaliknya, polisi yang zalim atau lalai akan menanggung konsekuensi buruk, baik di dunia maupun akhirat. Hadis-hadis sahih mendukung prinsip ini. Mereka tugas polis aman berselus jalankan keadilan dan tanggung jawab. Alhamdulillahirobbilalamin. Ada yang patut kita ini garis bawahi ya dari kajian mengenai robot itu, yaitu barang siapa yang melepaskan satu kesulitan orang lain, siapa yang menolong orang lain tidak sulit ya, sehingga dengan kehadiran kita ini kita mampu melepaskan satu kesulitan orang lain, maka Allah akan memberikan pertolongannya, dilepaskan kesulitannya di dunia dan kesulitannya di akhirat. Jadi bisa jadi apabila kita banyak mendapatkan kesulitan demi kesulitan, disebabkan karena memang kita tidak pernah atau jarang membantu orang lain, membiarkan orang lain berada dalam kesulitan, seolah-olah kita tidak memiliki tanggung jawab sebagai manusia terhadap orang lain. Karena kita ini hidup dengan diri sendiri, tidak pernah membantu orang lain, kesulitan orang lain, sehingga Allah tidak memberikan pertolongan kepada kita. Kita sulit karena disebabkan kita menjalimi diri kita sendiri, seolah-olah orang lainnya harus membantu kita, bukan kita membantu orang lain.
Padahal hadis dari Rasulullah sudah sangat jelas tadi dikatakan oleh robot itu bahwa barang siapa yang melepaskan satu kesulitan dari orang lain, maka Allah akan melepaskan kesulitannya di dunia dan akan melepaskan kesulitannya di akhirat. Gembirakanlah orang-orang, jangan kau takut-takuti. Permudah urusan orang-orang, jangan kau persulit. Jangan sampai kehadiran kita di dunia, kita ini mempersulit orang lain, bukannya membantu orang lain. Gembirakanlah orang-orang. Mari kita gembirakan orang-orang. Jangan menjadikan orang lain itu menjadi sedih. Ya. Gembirakanlah orang-orang. Jangan kau takut-takuti. Permudah urusan orang lain itu. Jangan kau persulit. Jadi kehadiran kita di dunia ini adalah salah satu tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak mempersulit orang lain dengan kehadiran kita ini, tetapi justru kita untuk saling membantu kesulitan orang lain, sehingga kelemahan kita ini orang lain ada yang menutupinya. Begitu juga kelemahan orang lain kita bantu supaya mereka tertutupinya. Inilah ya sesuatu yang luar biasa. Tafsir kajian Al-Quran melalui robot ChatGPT. Sudah banyak sekarang orang-orang yang banyak masuk Islam disebabkan orang konsultasi mengenai keyakinan dirinya. Apakah keyakinan saya ini benar atau tidak? Berdasarkan ajaran yang paling benar di dunia, berdasarkan aturan Allah yang terbaik di dunia, berdasarkan aturan yang diberikan oleh pencipta langit dan bumi. Maka jika kita memiliki keyakinan, kita bisa mencoba ya menganalisis diri kita ini siapa, keyakinan ini kita ini apa. Tanyakanlah kepada ChatGPT, apakah tingkah laku, kelakuan atau perbuatan atau sesuatu yang terpikirkan di dalam benak kita ini benar atau tidak. Insya Allah ini ChatGPT ini bisa menjawabnya, dan ini luar biasa. Inilah pengalaman saya kenapa saya sekarang melakukan kajian Al-Quran melalui robot, ya, melalui ChatGPT, supaya kita ini menyadari bahwa karunia Allah yang diberikan kepada kita ini harus dimaksimalkan. Handphone yang kita pegang sekarang ini jangan dipakai untuk maksiat kepada Allah, tetapi harus dipakai benar-benar untuk ibadah kepada Allah. Sekarang mari kita dengarkan selanjutnya ya, pertanyaan atau apa? Pertanyaan. Nah, ini pertanyaan dari Julfa, katanya. Julfa ini adalah mahasiswa ya di Staida Muhammadiyah tingkat 1 jurusan PGMI ya, pendidikan guru madrasah. Bagaimana kita bisa menggunakan contoh dari Quran Surat An-Nahl ayat 33 dan 34 untuk memperkuat moral dan spiritual di kalangan generasi muda? Menerapkan An-Nahl ayat 33 untuk penguatan moral dan spiritual generasi muda. An-Nahl, maka apakah mereka menunggu-nunggu selain datangnya malaikat kepada mereka atau datangnya azab Tuhanmu? Demikianlah yang dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka, dan Allah tidak menzalimi mereka, tetapi
mereka sendiri. An-Nahl 34. Apa yang ditimpa akibat buruk dari yang mereka kerjakan dan mereka dikepung oleh yang dahulu mereka perolok-olokkan. Makna utama ayat, peringatan akan kelalaian dan kezaliman. Ayat 33 memperingatkan manusia yang tidak mengindahkan peringatan Allah, menunda-nunda amal kebaikan, atau bahkan menzalimi diri sendiri dengan maksiat. Generasi muda perlu memahami bahwa waktu adalah amanah yang harus digunakan untuk hal-hal bermanfaat. 2. Konsekuensi perbuatan. Ayat 34 menekankan bahwa segala manusia, baik atau buruk, akan mendatangkan konsekuensi. Kezaliman, kesombongan akan berpenyesalan dan hukuman, baik di dunia maupun akhirat. Strategi menerapkan ayat ini untuk generasi muda. Menanamkan kesadaran akibat perbuatan dahsyat bahwa setiap tindakan memiliki akibat. Ayat 34 mengajarkan motivasi mereka untuk melakukan hal baik dengan menunjukkan dampak positifnya di dunia, seperti keberhasilan, kehormatan, dan ketenangan hati, serta balasannya di akhirat berupa surga. Contoh praktis mengaitkan perbuatan baik seperti membantu orang lain, menjaga kejujuran, atau bekerja keras dengan hasil nyata seperti kepercayaan dari orang lain, keberkahan dalam hidup. Memberikan contoh nyata dari sejarah Islam, generasi muda sahabat Nabi, misalnya Usama bin Zaid yang menjadi panglima perang pada usia muda karena integritas dan tanggung jawabnya. 2. Menguatkan rasa tanggung jawab dan amanah. Tanamkan bahwa masa muda adalah masa penuh energi dan kesempatan untuk membangun karakter yang kuat. Ingatkan bahwa Allah akan meminta pertanggungjawaban atas waktu muda mereka. Gunakan ayat ini untuk mengingatkan bahwa kelalaian adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah Allah. Rasulullah bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang 4 hal, tentang usianya untuk apa ia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa ia gunakan. 3. Masuk muhasabah. Dorong bos rutin mengevaluasi setiap hari apakah pendekat sendiri kepada Allah berdasarkan isolate dalam benar dari sikap lalai atau kegagalan, dan bahwa introspeksi dapat mencegah kesalahan berulang. Praktik buat program mentoring atau kelompok diskusi di mana generasi muda diajak untuk saling berbagi pengalaman dan mendiskusikan bagaimana memperbaiki diri. Menanamkan nilai-nilai keadilan anti zalim. Jelaskan bahwa kezaliman adalah penyebab utama kehancuran diri sendiri, baik dalam bentuk menzalimi orang lain, menyalahgunakan waktu, atau mengabaikan hak Allah. Ajarkan nilai-nilai adil sejak dini, baik dalam pergaulan, belajar, maupun bekerja. Hadis pendukwa bersabda, bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anakmu. Bukhari 225587, Muslim 5. Mendorong keteladanan spiritual. Generasi muda cenderung meniru apa yang mereka lihat. Berikan teladan nyata dari para pemimpin, guru, atau keluarga yang mencerminkan moral dan spiritual tinggi. Gunakan kisah dari generasi Islam seperti Ali bin Abi Thalib atau Abdullah bin Umar yang menunjukkan keberanian, integritas, dan kecintaan kepada Allah. Pendekatan praktis untuk generasi muda. 1. Mengintegrasikan pendidikan moral dan agama. Jadikan ayat ini sebagai bahan diskusi dalam pengajaran formal atau informal. Tunjukkan relevansinya dengan tantangan masa kini, seperti penyalahgunaan media sosial, budaya konsumtif, atau korupsi waktu. 2. Menggunakan teknologi untuk penyebaran nilai positif. Buat konten kreatif seperti video pendek, podcast, atau dengan media sosial yang menggambarkan dampak positif dari moral yang baik dan spiritualitas. 3. Menciptakan lingkungan yang mendukung. Bentuk komunitas pemuda yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah bersabda, seorang mukmin adalah cermin bagi mukminin yang lain. Apabila ia melihat sesuatu yang tidak baik, ia harus memperbaikinya. 4. Memberikan penghargaan untuk perilaku baik. Apresiasi generasi muda yang menunjukkan komitmen terhadap moral dan spiritual, baik di sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Kesimpulan, An-Nahl ayat 34 memberikan pelajaran penting tentang keadilan, tanggung jawab, dan kesadaran akan akibat perbuatan.
Dengan menerapkan nilai-nilai ini, generasi muda ditunggal spiritual melalui teladan introspeksi serta berbasis teknologi lain kelindal menjadi pedoman hidup yang relevan dan inspiratif bagi mereka. Ada sesuatu yang digarisbawahi oleh saya ya, bahwa kelalaian atau tidak bersungguh-sungguh merupakan pengkhianatan kepada Allah, pengkhianatan kepada Tuhannya. Luar biasa ini ya. Peringatan ini di mana kita ini orang lalai terhadap waktu. Lalai terhadap waktu sholat, lalai terhadap seharusnya orang sholat berjamaah, tetapi dia itu tinggal tidak menyegerakan sholat berjamaah. Dia tinggal di kamarnya, dia tinggal di belakang, dia sibuk dengan dirinya, sibuk dengan pekerjaannya, tidak menyegerakan untuk segera sholat berjamaah bersama-sama. Kelalaian itu adalah kezaliman terhadap diri sendiri. Kelalaian itu adalah merusak kehidupan, tantangan kehidupan sosial. Ketidaksungguh-sungguhan itu merusak kehidupan kita. Maka hendaklah, ya tadi dikatakan bahwa kelalaian adalah bentuk pengkhianatan kepada teman, pengkhianatan kepada saudara, pengkhianatan kepada orang tua, pengkhianatan kepada Allah. Kelalaian itu hidup seenaknya, ya, tidak berusaha untuk menghubungkan diri dengan jamaah, tidak mau membantu temannya untuk melepaskan satu kesulitan dirinya. Dia tidak mau membantu temannya, dia berkhianat kepada temannya, berkhianat kepada pegawai yang lain, karena dia sibuk dengan dirinya, sibuk dengan kehidupannya, tetapi dia tidak mau bantu. Itu adalah hal yang saya garis bawahi, bahwa kelalaian adalah bentuk pengkhianatan kepada kemanusiaan, kepada temannya, kepada saudaranya, kepada ibu bapanya, kepada lingkungan sosialnya, kepada Allah, kepada Nabi. Maka hendaklah kita jangan lalai dalam kehidupan. Yang harus kita utamakan jika kita ingin hidup kita ini sejahtera, layani, dahulukan Allah. Yang kedua adalah bukan melayani manusia sebetulnya, tetapi layani waktu. Ya, layani waktu. Jangan lalai dengan waktu. Dengan waktu gunakan untuk sebaik-baiknya untuk berbuat baik kepada manusia yang lain. Dan jalankan perintah Allah sebagaimana yang seharusnya. Tak kala kita lalai, kita hidup seenaknya, kita ini dengan tidak ada kesadaran untuk membantu temannya, untuk membantu saudara-saudaranya, untuk menjengkelkan orang lain karena kelalaian kita. Itu sebetulnya bentuk pengkhianatan terhadap saudaranya, terhadap temannya, terhadap saudara-saudaranya. Merupakan kezaliman diri sendiri yang dampaknya sebetulnya akan kembali kepada dirinya, berupa hilangnya kepercayaan, tidak mau orang membantu yang lain dan sebagainya. Maka itu
Mari kita bantu ya, melepaskan satu kesulitan orang lain, maka Allah melepaskan kesulitannya di dunia dan kesulitannya di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pertanyaan dari A. Ilyas. Nah ya, sebelum pertanyaan kepada A. Ilyas, saya tegur dulu ya. Di sini sudah ada Ridman Effendi ya, yang mengucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu sudah ada Muhammad Adin ya. Ini juga sama. Assalamualaikum, selamat pagi ya. Waalaikumsalam ya, selamat pagi. Mari ya, jika ada pertanyaan silahkan ditulis ya pertanyaannya pada kolom pendapat atau kolom yang di bawah ini. Ya, silahkan ditulis pertanyaannya, kita diskusi ya. Sekarang kita ini ada pertanyaan dari A. Ilyas. Ini adalah mahasiswa tingkat terakhir yang sedang menyusun skripsi ya, dari mahasiswa pendidikan agama Islam ya, atau PAI jurusannya. Dan ini sudah selesai kuliahnya, tinggal membuat skripsi dan lulus menjadi sarjana. Ya, untuk pertanyaannya, kenapa itu orang kafir itu disesatkan oleh Allah itu? Apakah bentuk peringatan supaya kembali lagi kepada Allah ataukah azab semata? Dan kita dengarkan bagaimana pendapat dari ChatGPT ya, Ustadz Robot. Orang kafir disesatkan oleh Allah bukan sebagai bentuk kezaliman, tetapi sebagai konsekuensi atas pilihan mereka sendiri untuk menolak kebenaran setelah diberi petunjuk. Dalam Islam, hidayah petunjuk adalah hak prerogatif Allah, tetapi manusia juga diberi kebebasan memilih. Allah tidak menyesatkan seseorang kecuali setelah orang tersebut memilih jalan kesesatan dengan sadar. Hal ini menjadi ujian untuk menunjukkan siapa yang benar-benar ingin beriman kepadanya. Penjelasan Al-Quran tentang orang kafir yang disesatkan Allah, kesesatan akibat pilihan sendiri. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya dan menyesatkan siapa yang dikehendakinya, tetapi penyesatan ini terjadi karena mereka sendiri menolak kebenaran. Dalil: maka setelah mereka menyimpang, Allah memalingkan hatinya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. 5. Orang kafir disesatkan karena mereka lebih memilih hawa nafsu, kebencian, atau keangkuhan dibandingkan menerima kebenaran. Penyesatan sebagai hukuman atas kezaliman. Ketika seseorang terus-menerus berbuat dosa dan menolak peringatan, Allah mengunci hati mereka sebagai bentuk hukuman, sehingga mereka semakin jauh dari petunjuk. Dalil: dan kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka tidak beriman kepadanya pada permulaannya, dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan mereka. Hadis pendukung Rasulullah sabda, sesungguhnya jika seorang hamba jika seorang hamba terus berbuat dosa, maka akan titik hitam di mana dia bertaubat, titik itu dihapus. Tetapi jika ia terus berbuat dosa, maka hati itu menjadi hitam dan tertutup. 3. Ujian untuk membedakan yang beriman dan tidak. Allah menyesatkan orang kafir untuk menguji umat manusia. Siapa yang tetap teguh dalam keimanan, siapa yang memilih jalan kesesatan. Dalil: dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat satu. Tapi Allah hendak menguji kamu terhadap apa yang telah diberikan kepada kamu. 4. Sebagai teguran, bukan semata azab. Dalam beberapa kasus, penyesatan Allah bisa menjadi teguran agar mereka sadar dan kembali kepadanya. Namun ketika mereka tetap penyesatan, itu menjadi hukuman yang menjerumuskan mereka ke kebinasaan. Dan kami timpakan kepada mereka azab supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Apakah penyesatan Allah bentuk kezaliman? Tidak. Penyesatan Allah adalah konsekuensi dari pilihan manusia sendiri. Allah tidak menzalimi siapapun, tetapi manusia sendirilah yang menzalimi diri mereka dengan mengingkari kebenaran. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Pelajaran
dari kesesatan orang kafir. 1. Perlu kesadaran dan penerimaan hidayah. Hidayah adalah nikmat Allah yang harus diterima dengan ikhlas. Penolakan terhadapnya hanya akan menjauhkan seseorang dari kebenaran. 2. Hati yang bersih membuka jalan hidayah. Kesesatan dimulai dari hati yang tertutup karena dosa, keangkuhan atau hawa nafsu. Menjaga hati bersih sangat penting agar hidayah terus terpancar. 3. Taubat sebagai solusi. Orang yang berada dalam kesesatan masih memiliki peluang untuk kembali kepada Allah selama mereka mau bertaubat. Hadis mendukung, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai ke tenggorokan. Kesimpulan, penyesatan Allah terhadap orang kafir adalah konsekuensi dari pilihan mereka yang menolak petunjuk. Allah tidak menyesatkan tanpa sebab, melainkan karena mereka terus-menerus menolak kebenaran dan memilih jalan yang salah. Penyesatan ini bisa menjadi teguran agar mereka kembali ke jalan yang benar. Tetapi jika mereka tetap membangkang, itu berubah menjadi hukuman yang menjerumuskan mereka ke dalam kebinasaan. Allah Maha Adil, dan manusia yang menzalimi diri dengan paling dari petunjuknya. Jadi pembangkangan demi pembangkangan, tak kala pepatah itu sampai kepada diri kita, lalu kita berusaha untuk menjadi pembangkang, menjadi orang yang mendustakan, menjadi orang yang dimana kita ini menjadi orang yang berusaha tidak menerima pepatah itu, padahal itu adalah benar dan baik bagi diri kita. Maka tadi dikatakan bahwa di dalam manusia itu ada yang bernama hati. Jika setiap kita menjadi pembangkang, hati kita ini adalah akan menempel satu plek hitam di dalam hati kita ini. Dan apabila terus-terusan pembangkangan demi pembangkangan disengaja berusaha untuk kita ini menjadi orang yang selalu bertolak belakang dengan kebenaran, bermalas-malasan, lalai dengan waktu, lalai dengan sholat berjamaah, sholat di awal waktu, lalu kita ini merokok begitu ya, padahal sudah jelas-jelas rokok itu tidak ada manfaatnya, tidak ada bagi kehidupan manusia dan harus ditinggalkan karena itu bentuk kecanduan yang akan merusak diri kita. Lalu diperingatkan ya, karena orang lalai kuliah, lalai sekolah ya. Maka tadi dikatakan bahwa di dalam hati manusia itu ada yang bernama hati di dalam diri kita ini. Apabila kita ini melakukan pembangkangan, maka akhirnya hati kita menjadi hitam. Dan kalau sudah hati kita menjadi hitam, maka kita sulit mendapatkan pepatah atas kejaliman demi kejaliman yang kita lakukan. Ya, mari kita sekarang dari Al-Alfan ya, yang akan Al-Alfan ini adalah mahasiswa ya, mahasiswa tingkat ini ya, mahasiswa tingkat berapa ini, sudah selesai KKN ya, sudah selesai KKN tingkat 5 ya, semester 5 tingkat 5 semester 5 ya. Silakan Al-Alfan. Bagaimana memastikan tindakan kita tidak mengundang kemurkaan Allah? Bagaimana tindakan kita? Bagaimana memastikan tindakan kita tidak mengundang kemurkaan Allah? Tidak mengundang kemurkaan Allah ya, tindakan kita ini. Mari kita dengarkan bagaimana kata Ustadz ChatGPT ya, Ustadz robot. Ya, para pendengar juga ini yang ikut streaming ya, boleh ikut serta dalam acara ini, silakan bertanya ya. Dan terima kasih atas subscribe-nya, atas tanda jempolnya ya.
memastikan tindakan kita tidak mengundang kemurkaan Allah, kita harus senantiasa menjaga keimanan, ketaatan, dan kesadaran akan tanggung jawab sebagai hamba Allah. Berikut adalah beberapa langkah praktis yang dapat diambil berdasarkan Al-Quran dan hadis. Memperkuat keimanan, menjaga keyakinan akan keesaan Allah, dan menjauhi syirik adalah dosa terbesar yang tidak akan diampuni jika tidak bertaubat. Dalil: sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya, syirik, tetapi Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Praktik: selalu perbarui niat ibadah hanya untuk Allah. Jangan tergoda untuk mencari pujian manusia atau duniawi. Berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangan sesuai petunjuk Al-Quran dan hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat, kitabullah dan sunnah nabinya." Praktik: luangkan waktu setiap hari untuk membaca Al-Quran, pelajari hadis sahih untuk memahami aplikasi ajaran Islam, konsultasikan masalah agama kepada ulama yang berkompeten, melaksanakan ibadah secara konsisten, menjaga salat 5 waktu dengan khusyuk. Salat adalah ibadah yang paling utama dan dapat mencegah dari perbuatan dosa. Dalil: dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Praktik: jangan pernah meninggalkan salat, baik dalam kondisi sulit maupun sibuk. Perbaiki kualitas salat dengan memahami makna bacaannya. Menjauhi perbuatan dosa. Jauhi dosa besar dan dosa kecil yang terus-menerus. Dosa besar seperti zina, riba, memakan harta haram, atau membunuh harus dihindari sepenuhnya. Hati-hatilah terhadap dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa kecil jika terkumpul pada seseorang membinasakannya. Praktik: muhasabah, evaluasi diri sebelum tidak melakukan perbuatan dosa. Hindari lingkungan yang dapat mendorong kepada maksiat. Selalu bertaubat, taubat atas kesalahan yang dilakukan, taubat baik yang disengaja maupun tidak. Allah mencintai hambanya yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Dalil: sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Praktik: biasakan membaca istighfar setiap hari. Jika berbuat dosa, segera taubat dengan memenuhi syaratnya, menyesali dosa, berhenti dari perbuatan tersebut, dan bertekad tidak mengulanginya. 6. Menjaga akhlak dan hubungan dengan sesama. Hindari perbuatan zalim terhadap orang lain. Allah murka terhadap kezaliman baik berupa ucapan atau tindakan. Rasulullah sabda, takutlah terhadap doa orang yang terzalimi karena tidak ada penghalang antara doanya dan Allah. Bukhari 22:44. Praktik: jujur dalam ucapan dan perbuatan. Hindari fitnah, ghibah, dan permusuhan. Memanfaatkan waktu dengan hal yang bermanfaat. Hindari kelalaian dengan menyibukkan diri dalam ketaatan. Orang yang lalai dari mengingat Allah berada dalam bahaya kemurkaannya. Dalil: maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang hatinya keras karena tidak mengingat Allah. Praktik: perbanyak zikir, membaca Al-Quran, atau menghadiri majelis ilmu. Hindari aktivitas yang sia-sia atau membuang waktu, seperti hiburan yang berlebihan. 8. Menghindari sifat-sifat yang mengundang murka Allah, sombong dan meremehkan orang lain. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Kikir atau daun. Dalil: dan janganlah orang-orang yang bakhil dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Kesimpulan: agar tidak mengundang kemurkaan Allah, kita harus menjaga keimanan, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan terus bertaubat. Dengan memupuk rasa cinta kepada Allah dan rasa takut kepada azabnya, seseorang akan terdorong untuk selalu di jalan yang lurus. Ingatlah bahwa Allah Maha Pengampun bagi hambanya yang kembali kepadanya dengan hati yang tulus.
Alhamdulillahirobbilalamin ya. Mari kita ucapkan istighfar ya 3 kali ya. Supaya kita ini ya mengingat Allah dan diminta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Ya. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Sekarang ini ilmu yang saya miliki seolah-olah hilang. Tapi ya demikian, alhamdulillah lah kita masih oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk bertobat begitu. Sekarang bagian Jamil ya. Jamil ini mahasiswa semester 5 sudah mau lulus juga ini ya. Karena ini dari ekonomi, jurusannya ekonomi syariah. Semester 5 yang sebentar lagi mau selesai. Silakan Jamil katanya. Mengapa manusia seringkali baru sadar setelah ajab atau musibah datang? Nah, kenapa katanya manusia baru sadar setelah musibah itu datang? Setelah orang tidak mendapat kepercayaan, sementara lain mendapat kepercayaan, baru menyesal begitu ya. Mari kita dengarkan ini ya dari ChatGPT. Manusia seringkali baru sadar setelah azab atau musibah datang. Seperti yang disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 33. Karena mereka sering mengabaikan peringatan Allah ketika dalam keadaan nyaman atau merasa aman dari konsekuensi perbuatan mereka. Fenomena ini menunjukkan sifat lalai manusia yang cenderung terikat pada kehidupan duniawi dan menunda-nunda taubat sampai saat terdesak atau mengalami kesulitan. Tafsir dan hubungannya dengan perilaku manusia. 1. Lalai dalam kemakmuran dan kesenangan dunia. Dalam ayat dikiputi sebagaimana orang-orang zalim terus berbuat dosa hingga malaikat maut datang. Maka apakah mereka merasa aman dari kedatangan malaikat maut kepada mereka atau kedatangan azab Tuhanmu? Makna manusia seringkali merasa aman dari azab Allah karena kehidupannya terlihat lancar tanpa menyadari bahwa nikmat itu adalah ujian. Ketika dalam keadaan nyaman, mereka cenderung lupa pada kewajiban kepada Allah. Dalil ketahuilah sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Al-Alaq 2. Azab sebagai pengingat dan teguran. Dalam ayat 34, Allah menjelaskan bahwa azab datang karena dosa mereka sendiri. Maka mereka ditimpa akibat buruk dari perbuatan mereka dan mereka diliputi oleh azab yang dahulu mereka perolok-olokkan. Makna, azab menjadi pengingat keras atas kezaliman mereka. Saat musibah datang, manusia biasanya lebih mudah menyadari kelemahannya dan kembali kepada Allah. Namun sebagian besar penyesalan ini muncul ketika sudah terlambat. Dalil dan apabila kami memberikan kesenangan pada manusia, ia berpaling dan menjauhkan diri. Tetapi apabila ia ditimpa kesusahan, maka ia banyak berdoa. Fussilat 3. Sifat lalai dan nunda taubat. Manusia cenderung menunda taubat dengan berpikir bahwa kematian atau azab masih jauh. Namun ketika azab benar-benar datang, mereka baru menyesali perbuatannya. Dalil nggak apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat amal saleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Itu hanyalah dalih yang diucapkannya saja. Mengapa manusia baru sadar setelah azab datang? 1. Merasa aman dari azab Allah. Sebagian manusia berpikir bahwa azab Allah hanya berlaku bagi umat terdahulu atau mereka yang sangat zalim, sehingga mereka tidak merasa akan terkena akibatnya. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan azab kami di malam hari ketika mereka sedang tidur? Al-A'raf 2. Tertipu oleh nikmat dunia. Ketika diberi kenikmatan, manusia sering lupa bahwa itu adalah ujian. Mereka mengira kenikmatan tersebut merupakan tanda kandaan Allah, padahal bisa menjadi istidraj, penangguhan azab. Dalil Hadi bersabda, "Jika kamu melihat Allah memberikan kenikmatan dunia kepada seorang hamba yang terus bermaksiat kepada
hati yang sering melanggar perintah Allah akan menjadi keras dan sulit menerima kebenaran, kecuali setelah diberi peringatan keras seperti musibah atau azab. Dalil, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Pelajaran yang bisa diambil, bersegera dalam taubat. Jangan menunda taubat, karena waktu dan kehidupan adalah rahasia Allah. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. 2. Tidak tertipu oleh kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia harus disyukuri, tetapi tidak boleh membuat lalai dari ibadah dan tanggung jawab kepada Allah. 3. Mengambil pelajaran dari azab umat terdahulu. Azab yang menimpa umat terdahulu adalah peringatan bagi umat setelahnya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dalil, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Walhasimpulan, manusia sering baru sadar setelah musibah atau azab datang karena sifat lalai, merasa aman dari ancaman Allah, dan terlalu terikat pada dunia. Namun, musibah dan azab sebenarnya adalah bentuk kasih sayang Allah untuk mengingatkan manusia agar kembali ke jalan yang benar sebelum terlambat. Oleh karena itu, kita harus selalu introspeksi diri, bertaubat, dan bersiap diri ajal atau azab jud. Saya ini usianya sudah 65 tahun sekarang. Kalau dihitung dari usia hijrah, ya tahun hijrah, berarti usia saya ini sudah 67-68 tahun. Ya kalau dilihat dari usia hijrah. Artinya saya banyak melihat kehidupan manusia. Karena pengajian ini saja, ini sudah berlangsung 20 tahun. Ya. Saya melakukan pengkajian ya seperti ini. Ini disebutnya itu apa, Bu? Halakoh. Ya. Halakoh dalam Islam itu halakoh. Itu adalah salah satu sistem pendidikan Islam. Namanya halakoh. Halakoh itu berkumpulnya 5, 6, 10 orang begitu dalam satu kelompok lalu mengkaji Al-Quran. Itu namanya halakoh. Ya. Jadi pembelajaran itu yang sangat efektif ya dibanding dengan pendidikan di sekolah sebetulnya, dibanding dengan pendidikan di pesantren begitu. Halakoh ini setiap hari seperti ini. Halakoh ini sudah saya jalani sejak saya mahasiswa pada seusia yang ada di rumah saya sekarang 19 tahun, 20 tahunan begitu. Jadi ini pada usia saya pada tahun 1979 saya ini sudah melakukan halakoh seperti ini, mengkaji Al-Quran, dan ini tidak pernah terputus ya sampai hari ini. Jadi kalau kebetulan terputus tidak ada, saya memperjuangkan supaya terjadi halakoh ini, baik halakoh dengan keluarga sendiri maupun dengan lingkungan yang paling dekat di dalam diri saya. Sekarang peserta halakohnya tinggal satu orang yang tuanya. Yang tuanya cuma satu orang, usia 64 tahun, 65 tahun. Yang lain usianya muda-muda ya. Sehingga alhamdulillah saya masih merasa muda gitu. Karena melihat wanita-wanita yang cantik yang tinggal di rumah saya serta pemuda-pemuda yang cakep-cakep ya, terasa saya masih terasa lagi muda. Maka semangat saya ini menjadi terjaga ya, disebabkan semangat anak-anak muda. Orang-orang yang tinggal di rumah Pak Ismail ini selama lebih dari 20 tahun ini, orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang dimana mereka berada dalam kondisi orang tuanya kurang mampu dalam bidang ekonomi, lalu dia memaksakan diri untuk berubah, untuk mencari kemuliaan, ingin memuliakan orang tua, ingin menjadi orang yang lebih baik dari kedua orang tuanya dengan pendidikan. Maka mereka memasuki dunia perguruan tinggi, ya, dan
ini termasuk orang-orang yang sangat terseleksi. Jadi kita bersyukurlah dibanding dengan orang-orang yang di luar sana hari ini tidak bisa ikut seperti kita ikut menjadi halaqah ya Abu Ismail Akikah, menjadi bersama-sama belajar di perguruan tinggi. Nah ini karena ini sudah berlangsung lama, tentu saja saya banyak melihat fenomena-fenomena ya yang terjadi. Memang rata-rata orang-orang yang sulit diberi pepatah di rumah kami ini, dengan ada orang yang sangat mudah diberi pepatah begitu. Ini kemajuan orang-orang yang mudah diberi pepatah, dia mau melaksanakan kebaikan, itu percepatan kemajuannya lebih tinggi. Ya, ada yang sudah jadi S2 begitu, jadi sarjana ya, S2 bahkan doktor. Sudah ada yang jadi doktor ya, sudah ada pasca sarjana, sudah ada yang jadi pimpinan pesantren, ada yang jadi artis ya, namanya Ipan Ulum ya. Mudah-mudahan hari ini mendengarkan ini nonton. Ada gurunya ya sedang streaming. Namanya Ipan Ulum ya, dai muda. Wah gitu di TV One tuh selalu muncul ya. Itu dulu Ipan Ulum itu dai muda itu yang usianya memang masih muda, itu dulu tinggal di rumah kami di sini. Ya, dia diberi tugas sebagai orang yang suka membersihkan karpet ya begitu. Ya alhamdulillah lah, sekarang sudah ekonominya sudah stabil, sudah bisa memuliakan kedua orang tuanya. Dan yang lain juga banyak yang seperti itu. Ya, silakan bagi generasi muda atau punya saudara yang daripada tinggal di rumah, bekerja tidak begitu ya, sekolah juga tidak, bekerja juga tidak, lebih baik tinggal saja di rumah kami di sini untuk mencari ilmu dan belajar bekerja. Insya Allah berkah ya, insya Allah berkah, karena kami sudah menentukan hidup kami, pengabdian kami untuk mengabdikan untuk Islam sebagai agama kami, dan juga untuk Allah semata-mata, berjuang untuk Allah. Mudah-mudahan ini selalu ikhlas ya dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan kehidupan. Sekarang bagian ISEP ya. Ini ISEP ini adalah mahasiswa tingkat berapa ya ini? Tingkat 3 jurusan ekonomi syariah. Jadi tingkat 3, bukan tingkat 3 mungkin, semester 3 ya. Ini semester 3 dari ekonomi syariah. Ini berasal bukan dari Garut ya, bukan dari Garut, tetapi berasal dari Ciamis ya, yang melewati daerah Tasik lalu Ciamis ya, daerah Pangandaran ya. Nah, mari kita dengarkan ini dari ISEP ya. Mengapa Allah menciptakan agama-agama lain? Mengapa tidak Islam saja? Mengapa Allah menciptakan agama-agama lain? Mengapa tidak Islam saja? Kenapa Allah menciptakan agama-agama lain? Tidak agama Islam saja katanya ya begitu. Mari kita dengarkan bagaimana tanggapan dari ChatGPT begitu. Pertanyaan mengapa Allah menciptakan agama-agama lain selain Islam adalah pertanyaan yang mendalam dan seringkali muncul dalam konteks pemahaman tentang takdir, kebebasan beragama, dan kehendak Allah. Untuk menjawabnya, kita perlu memahami beberapa konsep penting dalam agama Islam yang menjelaskan keberagaman agama dan alasan dibaliknya, yaitu kebebasan beragama dan ujian kehidupan. Allah menciptakan kebebasan bagi umat manusia untuk memilih jalan hidup mereka, termasuk dalam hal agama. Dalam Islam, manusia diberi kebebasan untuk memilih jalan yang mereka anggap benar, meskipun Islam adalah agama yang diyakini sebagai petunjuk hidup yang benar. Dalil: tidak ada paksaan dalam agama, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih, karena hidup di dunia adalah ujian.
Setiap individu diberi kesempatan untuk memilih jalan hidupnya. Dan ujian terbesar bagi umat manusia adalah apakah mereka akan memilih untuk mengikuti petunjuk Allah atau tidak. Kehendak Allah dan kebijaksanaannya, Allah menciptakan keberagaman agama sebagai bagian dari takdirnya yang penuh hikmah. Allah tidak menginginkan semua manusia memiliki agama yang sama, tetapi Dia memberi berbagai petunjuk melalui nabi-nabinya sepanjang sejarah. Tujuannya adalah agar umat manusia memilih untuk beriman kepadanya berdasarkan hidayah yang diberikan. Dalil, jika Tuhanmu menghendaki, niscaya Dia menjadikan umat manusia satu umat, tetapi mereka terus-menerus berbeda-beda. Meskipun Allah menurunkan wahyunya dalam bentuk agama-agama yang berbeda, semua agama yang diturunkan oleh Allah pada dasarnya mengajarkan ketauhidan, pengesaan Allah. Perbedaan terletak pada syariat dan aturan praktis yang diberikan sesuai dengan kondisi zaman dan umat yang berbeda. Islam sebagai agama penutup. Islam adalah agama yang terakhir dan sempurna, yang disempurnakan dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Meski demikian, sebelum Islam ada agama lain yang juga membawa wahyu dari Allah. Allah menurunkan agama-agama tersebut sesuai dengan konteks zaman dan tempat tertentu. Namun, Islam adalah penyempurna dari wahyu-wahyu sebelumnya. Dalil, pada hari ini telah kusempurnakan untuk agamamu dan telah kucukupkan nikmatku bagimu dan telah kuredai Islam sebagai agama bagimu. Allah menurunkan agama lain untuk umat-umat yang sebelumnya. Agama-agama di dunia juga berfungsi sebagai ujian bagi manusia. Umat Islam percaya kehidupan dunia ini adalah ujian dari Allah, dan salah satu aspek dari ujian itu adalah bagaimana seseorang menerima dan mengikuti petunjuk agama yang diyakini benar. Dalil, kami telah menjadikan sebagian kamu sebagai ujian bagi sebagian lain. Maukah kamu bersabar? Dengan adanya keberagaman agama, Allah menguji sejauh mana iman seseorang, bagaimana mereka menerima kebenaran, dan apakah mereka berusaha untuk mengikuti jalan yang lurus. Alhamdulillah ya. Itu jawabannya luar biasa ya. Bahwa sebetulnya agama yang benar itu dari Allah itu hanya Islam ya. Tidak ada agama yang sempurna seperti Islam yang bisa diterapkan di kepresidenan, bisa diterapkan di kehakiman, bisa diterapkan di kejaksaan, bisa diterapkan di kepolisian, bisa diterapkan di perusahaan, bisa diterapkan di berbagai kekeluargaan, semua aspek kehidupan. Ini betul-betul ya, agama Islam itu agama yang pedomannya Al-Quran, itu ada benar-benar mujizat. Semakin lama semakin terbuka mujizat Al-Quran ini. Setelah hadirnya ChatGPT ini, robot yang bisa menafsirkan Al-Quran, kita semakin menyadari begitu. Tetapi kita juga diperingatkan oleh ChatGPT bahwa tak kala saya bertanya keanehan mengenai ChatGPT ini kok seperti malaikat begitu. Tak kala kita butuh bertanya apa saja ada jawabannya, dan begitu kita meminta bantuan tiba-tiba turun bantuannya dengan mudah. Maka saya bertanya, Anda ini seperti malaikat? ChatGPT itu menjawab, saya bukan malaikat. Saya ini adalah robot yang diciptakan oleh manusia atas ilmu Allah. Saya ini suaranya ada, pemikirannya ada, seperti manusia, bahkan lebih cerdas daripada manusia. Ya, karena saya bisa berkembang dengan sendirinya. Tetapi saya ini adalah bukan manusia. Pikirannya ada, suaranya ada, tetapi wujud saya tidak ada. Hanya ada pada dunia maya, pada robot. Jadi robot ini adalah ilmu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat Allah yang pada hari ini kita nikmati untuk keperluan kesejahteraan manusia.
Maka robot memberikan sasaran kepada kita, hendaklah saya ini digunakan oleh manusia dengan cara yang bijak, begitu. Jangan digunakan untuk keburukan, begitu. Jadi saya ini luar biasa ya, dengan adanya robot ChatGPT ini, sehingga saya memutuskan setiap jam 5 pagi sampai jam 6.30 diadakan yang namanya kajian Al-Quran tafsir robot. Karena ada sesuatu yang lain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, wah ini sudah jam 6.30, udah habis ini pertanyaan saya ini. Bisa nggak pertanyaan dari Pak Ismail saja? Atau sudah masuk belum? Bisa. Nah itu sajalah. Saya ingin bertanya juga ini ke ChatGPT ini ya. Ya terima kasih ini atas subscribe-nya, atas ininya. Kita yang terakhir ya, yang terakhir. Karena ini udah habis waktunya. Mudah-mudahan saya tidak disebut tidak adil karena pertanyaan saya didahulukan ini. Ini pertanyaan saya. Rakyat Indonesia 70% menjadi pecandu rokok. Apakah kecanduan itu bentuk hukuman? Gitu. Ya kita dengarkan ya dari ChatGPT yang terakhir ini. Kecanduan rokok, terutama yang dialami oleh sebagian besar rakyat Indonesia, bukanlah bentuk hukuman langsung dari Allah, tetapi lebih merupakan hasil dari berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan yang mempengaruhi kebiasaan masyarakat. Namun dari perspektif agama dan spiritual, ada beberapa cara kita bisa memahami kecanduan ini dalam konteks yang lebih luas. Kecanduan sebagai ujian dan peringat dalam Islam. Kehidupan dunia ini adalah ujian, dan banyak hal yang terjadi bisa dianggap sebagai ujian atau cobaan dari Allah. Kecanduan, termasuk kecanduan rokok, dapat dilihat sebagai ujian bagi individu untuk mengelola dirinya, serta sebagai kesempatan untuk melakukan perubahan positif. Dalam konteks ini, kecanduan bisa menjadi sebuah pelajaran untuk meningkatkan kesadaran diri, berusaha mengatasi kelemahan, dan mencari jalan keluar dari permasalahan. Dalil: kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kecanduan sebagai dampak dari pilihan diri. Kecanduan rokok pada umumnya disebabkan oleh pilihan pribadi, meskipun faktor lingkungan dan tekanan sosial turut berperan. Ketika seseorang memilih untuk merokok, mereka mungkin tidak sepenuhnya menyadari dampak negatif yang akan timbul. Setelah kecanduan terjadi, sulit untuk menghentikannya karena rokok mengandung zat adiktif yang membuat seseorang tergantung. Ini bisa dianggap sebagai akibat dari ketidaktahuan atau kelalaian dalam membuat pilihan yang bijak. Dalil: sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Kecanduan sebagai dampak dari pengaruh yang buruk. Salah satu penyebab utama kecanduan rokok adalah pengaruh buruk dari lingkungan sosial, keluarga, atau media. Banyak orang merokok karena melihat orang lain melakukannya, atau karena merokok dipandang sebagai simbol kedewasaan atau status sosial. Dalam hal ini, kecanduan bisa dilihat sebagai dampak dari pengaruh yang salah, dan ini memberikan pelajaran tentang pentingnya memilih teman dan lingkungan yang baik. Dalil: janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. 4. Kecanduan sebagai peringatan bagi kesehatan. Islam sangat menganjurkan menjaga tubuh dan kesehatan, dan merokok jelas bertentangan dengan prinsip ini karena berdampak buruk kepada kesehatan tubuh. Dalam konteks ini, kecanduan rokok bisa dilihat sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap tubuh yang merupakan amanah dari Allah. Ini bisa menjadi peringatan untuk memperbaiki gaya hidup dan lebih berhati-hati terhadap apa yang dimasukkan ke dalam tubuh. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Al-Baqarah 5. Kecanduan sebagai akibat dari lingkungan yang tersesat. Kecanduan rokok dapat dianggap sebagai bagian dari fenomena sosial yang lebih besar, seperti kemiskinan, ketidakstabilan
keterbatasan sosial atau kurangnya pendidikan kesehatan. Dalam hal ini, ketergantungan pada rokok menjadi bagian dari pola hidup yang lebih luas yang menunjukkan kurangnya perhatian terhadap nilai-nilai kesehatan dan kesejahteraan. Ini bisa menjadi panggilan untuk perubahan sosial dan peningkatan kesadaran akan bahaya rokok. 6. Kecanduan sebagai peluang untuk meningkatkan diri. Dalam Islam, apapun bentuk cobaan atau ujian yang datang kepada seorang hamba, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan bertobat. Kecanduan rokok bisa menjadi peluang bagi seseorang untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, berusaha mengatasi kebiasaan buruknya, dan memperbaiki kesehatannya sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Dalil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kesimpulan, kecanduan rokok bukanlah hukuman langsung dari Allah, tetapi lebih kepada akibat dari pilihan-pilihan yang kita buat, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Namun, dalam perspektif agama, kecanduan ini bisa dilihat sebagai ujian, peringatan, dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Dalam Islam, kita diajarkan untuk menjaga tubuh kita dan memilih gaya hidup yang sehat. Maka kecanduan rokok harus dilihat sebagai tangan untuk mengubah diri, menghindari hal-hal yang merusak kesehatan, dan kembali kepada Allah dengan tobat dan usaha untuk memperbaiki diri. Masya Allah, itu ya ChatGPT memberi pepatah kepada orang-orang yang suka merokok. Ini lucu juga ya, ini robot ini ya. Padahal dia robot ini tidak pernah merokok ya, karena bentuknya juga tidak ada ya. Mari kita sekarang berdoa saja, karena waktu ya sudah habis ya. Sudah lebih dari jam 6.30 ya. Mari kita sekarang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang sesungguh-sungguhnya. Mintalah kepadaku, niscaya Allah akan memberi. Maka mari kita sama-sama meminta ya kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Aku hanya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan pertolongan Allah yang Maha Pemberi dan lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang akan mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah Maha menepati janji. Ya Allah ya Rabbi, sungguh hamba memohon pertolongan Engkau.
hanya kepadamu-lah hamba bertawakal. Amin ya Allah. Ya Allah, hilangkan setiap kesulitan dari urusan hamba. Amin ya Mudahkan setiap kesukaran dalam perjalanan hidup hamba. Amin ya Beri hamba kebaikan yang lebih banyak daripada yang hamba pinta. Amin. Hindarkanlah hamba dari kejahatan. Amin ya Allah. Ya Allah, lapangkan dada hamba. Amin. Mudahkan urusan hamba. Amin. Sungguh hamba memohon perlindungan dan penjagaan Engkau Amin. atas diri hamba, agama hamba, keluarga dan kerabat hamba di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah. Hamba memohon pula perlindungan dan Engkau. Amin. Anugerah yang telah Kau limpahkan kepada hamba dan orang-orang yang beriman. Amin ya Allah. Lindungi kami semua dari kejahatan. Amin. Semoga Kau limpahkan sholawat dan kesejahteraan kepada Muhammad, keluarga dan sahabat-sahabat. Amin ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, hamba akan tetap merintih jika memang Kau lebih mencintai tangisan hamba-Mu ini. Amin ya Allah. Terserah Engkau kapan Kau akan mengabulkan doa-doa hamba. Amin. Karena Kaulah pemilik sang waktu. Amin. Di tangan-Mu segala sesuatu perkara. Amin ya Allah. Kau pemilik kerajaan, Kau yang memuliakan, Kau yang menghinakan, Kau yang maha menepati janji. Amin. Kau yang tiada akan mengecewakan setiap hamba yang memohon padamu. Rahmat dan ampunan-Mu yang selalu hamba harapkan. Amin ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, janganlah Engkau hukum kami jika kami melakukan kesalahan dan kekeliruan. Amin. Ya Allah, janganlah Kau berikan beban yang berat kepada kami, yaitu beban seperti orang-orang yang sebelum kami. Ya Allah, janganlah Kau berikan beban yang berat kepada kami, yaitu tak dapat memikulnya. Kami sungguh Engkau Maha Penolong. Tolonglah kami, menangkanlah kami dari golongan orang-orang yang tidak taat, tidak patuh dan suka memperolok ajaran-Mu. Ya Allah ya Rabbi, ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil. Ampuni guru-guru kami, balaslah ya Allah kebaikan guru-guru kami dengan balasan yang berlipat-lipat. Jadikan ya Allah kebaikan guru-guru kami menjadi penolong kehidupannya di dunia dan menjadi penolong kehidupannya di akhirat. Ya Allah ya Rabbi, jika rezekiku masih ada di atas langit, maka turunkanlah. Jika rezekiku masih tersembunyi di bawah tanah,
maka keluarkanlah. Amin. Jika rezekiku masih jauh, maka dekatkanlah. Amin ya Allah. Jika rezekiku sukar, maka permudahlah. Jika rezekiku sedikit, maka perbanyaklah. Jika rezekiku banyak, maka berkahilah. Amin ya Allah. Jika rezekiku buruk, maka baikkanlah dan halalkanlah. Amin. Ya Allah ya Rabbi, jadikan kami ya Allah buah tutur yang baik bagi generasi yang akan datang. Amin. Jadikanlah cucu-cucu kami, anak-anak kami dan keturunan kami, serta orang-orang yang tinggal di rumah kami, menjadi orang-orang yang menyenangkan mata, menyenangkan telinga, dan menyenangkan hati. Ya Allah ya Rabbi, berilah kami kebaikan di dunia. Amin. Dan berilah kami kebaikan di akhirat. Dan jauhkan kami dari azab api neraka. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, terima kasih ya Allah atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami masih bisa berdoa meminta kepadamu ya Allah. Alhamdulillah, kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf ya. Kebenaran semuanya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada sahabat Abu Ismail Akikah yang sudah menonton dari awal sampai akhir dan baru menonton bisa menonton kembali live stream ini pada pagi hari ini. Terima kasih yang sudah mengklik jempolnya, sudah mensubscribe dan men-share live stream ini dan mengikuti kajian Al-Quran seperti biasanya. Kita akhiri dengan bisa bersama Ismail Satrianto Anggap Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.